Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaita Savadutam Parijanasatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Sakamitamsya He Krishna Karuna Sindhu Dinamamadu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavadeswari Vishavanu Sute Pranamami Hari Priye Vajja Kalpatarvyasya Kripa Sindhu Yevacha Patitanam Bhavayyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namo Mahamadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigraya Hemavadivya Chavisandaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste
चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदरामायणे चैव पुराणे भरते तथा अदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं अङ्गुं लङ्घयते गिरिं यात्रिपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरतारिणे परमानन्द परमानंद हे माधव। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Today, by mercy of Sri Guru, Sri Gauranga, by mercy of Srila Prabhupada, by mercy of Sri Radha Raseshwara, Sri Gauranita, and all Vaishnavas assembled here, we will listen from 10th canto, 8th chapter. Jadi atas karunia Sri Guru dan Gauranga, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, kemudian Srila Sri Radha Raseshwara, ya. Dan karena itu kita bisa hari ini ya, sisi Gunita, sisi Jalan Balan Subhadra, dan karena itu kita bisa membacakan kemuliaan dari Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 8 sloka 28. Yes. Krishnasya gopyo ruchiram Krishnasya gopyo ruchiram Viksha kaumara chapalam Viksha kaumara chapalam Shinmantya kulatan matur Shinvatya kilatan matur Iti hochu samagataha Iti hochu samagataha Krishnasya gopyo ruchiram Krishnasya gopyo ruchiram Viksha kaumara chapalam Viksha kaumara chapalam Shinmantya kilatan matur Shinvatya kilatan matur Iti hochu samagataha Iti hochu samagataha Krishnasya gopyo ruchiram Krishnasya gopyo ruchiram Viksha kaumara chapalam Viksha kaumara chapalam Shinvantya kilatan matur Shinmantya kilatan matur Iti hochu samagata Iti hochu samagataha Krishnasya gopyo ruchiram Krishnasya gopyo ruchiram Viksha kaumara chapalam Shanta Srinvantya kilatan matur Shinvatya kilatan matur Iti ocho samagataha Iti hochu samagata Krishnasya gopyo ruchiram Krishnasya gopyo ruchiram Viksha kaumara chapalam Viksha kaumara chapalam Shinmantya kilatan matur Shinvatya kilatan matur Iti hochu samagata Krishnasya gopyo ruchiram Viksha kaumara chapalam Shinvatya kilatan matur Iti hochu samagata samagata. Mataji. Krishna
Krishnasya Gopyaruchiram Diksha Maracha Palam Palam Srimanja Gilatamatur Iti Hochum Samagata. Ada lagi? Krishnasya Krishnasya of Krishna. Krishna. Milik Krishna. Gopya, Gopya, all the gopis, para gopis. para gopis. Ruchiram, Ruchiram, very attractive. sangat memikat hati. Viksha, Viksha, observing. menyaksikan. Kaumara Palam, Kaumara Capalam, the restlessness of the childish pastimes. kelincahan kegiatan masa kanak-kanak. Srinvantya, Senwata, just to hear them again and again. demi mendengarkannya terus menerus. Kila, Gila, Indeed. memang. Tatmatu, Dan matu in the presence of his mother. di hadapan ibunya. Iti, Iti, thus, demikian. ha, Ha, indeed, pasti. uchu, Ucu se, berkata, samagata, sama kata assembled there. berkumpul di sana. Observing the very attractive childish restlessness of Krishna, all the gopis in the neighborhood, to hear about Krishna's activities again and again, would approach Mother Yashoda and speak to her as follows. Gopi-gopi tetangga yang menyaksikan kelincahan Krishna yang sangat memikat hati itu mendatangi Ibu Yasoda lalu berkata sebagai berikut dengan maksud agar bisa mendengarkan tentang kegiatan Krishna terus-menerus. Krishna's activities are always very attractive to devotees. Therefore, the neighbors were friends of Mother Yashoda informed Mother Yashoda of whatever they saw Krishna doing in the neighborhood. Mother Yashoda, just to hear about the activities of her son, stopped her household duties and enjoyed the information given by the neighborhood friends. Kegiatan Krishna selalu sangat memikat hati para penyembah. Itulah sebabnya para tetangga yang merupakan teman-teman Ibu Yasoda menyampaikan kepada Ibu Yasoda tentang segala perbuatan Krishna di lingkungan sekitar yang telah mereka saksikan. Ibu Yasoda menghentikan kewajiban rumah tangganya demi mendengarkan tentang kegiatan-kegiatan putranya lalu menikmati cerita-cerita yang disampaikan oleh teman-temannya di lingkungan sekitar. Okay. Tetangga itu. Next sloka. Vatsan munchan kvachida samaye krosha sanjata hasa steyam swadvachatha dadipaya kalpitai steya yogai markan mokshan vibhajati sachinnati bandham vinashti ravya labhe sagriha kupito yatyupakrosyato kan. Our dear friend Yashoda, your son sometimes comes to our houses before the milking of the cows and release the cows, and when the master of the house becomes angry, your son merely smiles. Kawanku tercinta, Yasoda putramu kadang-kala datang ke rumah kami saat sebelum sapi-sapi diperah, lalu dia melepaskan anak-anak sapi. Ketika kemudian tuan rumah marah, putramu hanya melempar senyumnya. Sometimes he devises some process by which he steals palatable curd, butter, and milk, which he then eats and drinks. Kadangkala ia mengatur agar bisa mencuri dari susu, mentega dan susu yang sangat lezat lalu melahapnya. When the monkeys assemble, he divides it with them, and when the monkeys have their bellies so full that they won't take more, he breaks the pots. Ketika kera-kera datang menyerbu, dia membagikannya kepada mereka. Ketika kera-kera kekenyangan hingga tidak bisa makan lebih banyak lagi, dia pun memecah kendi-kendi itu. Kadangkala jika dia tidak Sometimes if he gets no opportunity to steal butter or milk from a house, he will be angry at the householders. And for his revenge, he will agitate the small children by pinching them. Then when the children begin crying, Krishna will go away. Kadangkala jika dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mencuri mentega atau susu dari rumah tertentu, dia akan marah-marah pada penghuni rumah itu lalu menggoda anak-anak kecil dengan mencubit mereka untuk membalas dendam.
Kemudian ketika anak-anak itu menangis, Krishna pun beranjak pergi. And commentary. The narration of Krishna's naughty childhood activities would be presented to Mother Yashoda in the form of complaints. Cerita tentang kenakalan masa kanak-kanak Krishna disampaikan kepada Ibu Yashoda dalam bentuk keluhan-keluhan. Sometimes Krishna would enter in the house of a neighbor, and if he found no one there, he would release the cows before the time for the cows to be milked. Kadang-kala Krishna masuki rumah tetangga, lalu jika dia tidak menemukan siapa-siapa di sana, dia akan melepaskan anak-anak sapi sebelum sapi-sapi diperah. The cows are actually supposed to be released when their mothers are milked, but Krishna would release them before that time. And naturally, the cows would drink all the milk from their mothers. Semestinya anak-anak sapi dilepas saat induk mereka sedang diperah, tetapi Krishna melepas mereka sebelum waktu tersebut. Maka sewajarnya anak-anak sapi akan menghisap susu dari induknya. And drinking all the milk from the cows drinking all the milk from mothers, and no one getting milk. Jadi Krishna mengambil susu sapi dari para ibu ini, dan pada akhirnya tak seorang pun mendapatkan hasil dari susu sapinya. When the coward men saw this, they would chase Krishna and try to catch him, saying, "Here is Krishna doing mischief." But he would flee and enter another house, where he would again devise some means to steal butter and gold. Ketika para pria gembala sapi menyaksikan hal itu, mereka mengejar Krishna, berusaha menangkap dia sambil berkata, "Krishna sedang melakukan kenakalan di sini." Tetapi Krishna pun lari lalu masuk ke rumah lain. Then the coward man would again try to capture him, saying, "Hey, here is a butter thief. Better capture him." Ya, di sana Krishna kembali menyusun cara untuk mencuri mentega dan dadi susu. Kemudian para pria gembala sapi akan kembali berusaha menangkap dia dan berkata, "Seorang pencuri mentega ada di sini, sebaiknya kita tangkap dia." And they would be angry. But Krishna would simply smile and they would forget everything. Ya, tentu saja dalam keadaan marah, tetapi Krishna hanya kemudian tersenyum saja. Sometimes in their presence he would begin eating the curd and butter. Ya, sehingga mereka lupa pada segala yang terjadi. Kadangkala ia memakan dari susu dan mentega di hadapan mereka. So there was no need for Krishna to eat butter, since his belly was always full. Karena Krishna tidak perlu makan mentega sebab perutnya selalu kenyang. But Krishna would try to eat it, or else he would break the pots and distribute the contents to the monkeys. Ya, Krishna tidak perlu makan mentega sebab perutnya kenyang selalu. Tetapi dia pun berusaha memakannya dan kemudian dia mengusahakan kendi-kendi untuk membagikan isinya pada para kera. So in this way Krishna was always engaged in mischief making. Ya, demikianlah Krishna terus melakukan berbagai kenakalan. So if in any house he could not find any butter or curd to steal, he would go into a room and agitate the small children sleeping there by pinching them. When they cried, he would go away. Jika di sebuah rumah dia tidak bisa menemukan mentega atau dadi susu yang bisa dia curi, dia akan masuk ke dalam kamar lalu mengganggu bayi yang sedang tidur di sana dengan mencubitnya. Lalu dia bergegas kabur ketika sang bayi menangis. This was told by gopis. Dan ini disampaikan oleh complaining to Yashoda. When they complaining to Yashoda, they speaking like that. Ya, jadi ketika para gopi memberikan keluh-keluhannya ya kepada Ibu Yashoda, hal-hal inilah yang disampaikan kepada Ibu Yashoda. Hare Krishna. Hare Krishna. So, today we start speaking about Damodara Lila. Ya, sekarang ya kita mulai berbicara tentang Damodara Lila. This is what happened before Damodara Lila. Ya, apa yang terjadi sebelum dari Damodara Lila itu? Yes. How gopis are complaining on Krishna
and that was the fault finding. They were finding defects, faults in Krishna. Dan yang terjadi adalah di mana para gopi yang mereka mempunyai keluhan tentang Krishna ini. Dan sebenarnya para gopi kelihatannya mencari-cari kesalahan yang dari Krishna. Finally, they will find which fault? Krishna ate. Yes, Krishna ate earth. Yes, and that was the topmost fault. Yes. Dan pada saat itu akhirnya para gopi menemukan satu kesalahan yang dilakukan Krishna, yaitu Krishna makan tanah. So when they would gather in the Yashoda's house, Yashoda stopped many activities, only speaking about Krishna, or only listen about Krishna. Ya, dan pada saat para gopi berkumpul di rumah Ibu Yashoda, Ibu Yashoda berhenti untuk berbicara, hanya mendengarkan tentang apa yang dibicarakan mereka tentang Krishna. So finally, when 10th canto will be finished, dan tentu saja nantinya itu akan sampai mengakhiri skanda 10. yes, at the 87th chapter, at the beginning, Maharaj Parikshit will ask one question. Ya, dan kita mengetahui bahwa dalam skanda ini, skanda 10 ini ada 7 bab seperti itu dijelaskan, dan itu dimulai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Sukadeva Goswami. Yes, whatever was spoken very nice, that Krishna is just, he can be controlled by his devotee. Ya, dan di sana dijelaskan bagaimana ada hal yang indah, bagaimana Krishna sendiri dapat dikendalikan oleh para penyembahan. But problem is that how can we understand it? Sekarang masalahnya bagaimana saya bisa mengerti hal ini? I give example. So we have material senses, 5 senses we have. Dan tentu saja kita mempunyai 5 indria yang secara kasar itu jelaskan yang kita punyai. Everyone knows. Yes, 5 senses. Ya, kita pada umumnya mengetahui 5 indria itu. Yeah, we have mind, we have intelligence, we have false ego, ahankara. Ya, kita juga mempunyai yang namanya pikiran, kecerdasan, dan ego palsu atau ahankara. We can actually perceive only by our senses something. Ya, pada umumnya kita dapat mengerti sesuatu hanya dengan menggunakan indria-indria tersebut. But Kita Krishna is beyond of this, beyond of 3 gunas. We can perceive something inside 3 gunas, but Krishna is beyond of this. How we can see Krishna? How we can understand it? Tetapi Krishna mampu mengerti segala sesuatu di luar dari pengaruh dari triguna ini. Sedangkan kita selalu hanya bisa mengetahui segala sesuatu hanya menggunakan segala yang ada di dunia material ini atau menggunakan persepsi-persepsi material kita. So for example, Krishna, which color, which body complexion of Krishna? Who can say? Dan contohnya adalah siapa yang dapat mengatakan apa warna badan dari Tuhan si Krishna? Which color? Lekis? No? Ada yang menjawab kehitam-hitaman? Tidak. It's not blackish like we know. Mungkin kalau kita bilang kehitam-hitaman, bukanlah kehitam-kehitaman yang seperti kita mengerti yang ada di dunia material ini. And we cannot explain. We have no power to explain how Krishna is. Ya, tentu saja ini sangat sulit untuk menjelaskannya, karena kita tidak di luar dari kemampuan yang persepsi indria kita. Bagaimana warna yang sebenarnya dari Tuhan si Krishna yang disampaikan? It looks like small child, but it is not child actually. Ya, beliau tampak seperti anak kecil, tapi juga beliau bukanlah anak kecil. How we can describe these leelas by our material tongue? It's not possible. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan lila yang sangat bersifat rohani ini dengan menggunakan lidah
yang material kita. So when he asked Shukadeva Goswami, he gave him answer. Dan ya ketika beliau menyampaikan di sini bertanya apa kepada Sukadewa Goswami, maka beliau menjawabnya. And he gave not direct answer. Jadi beliau menjawab ya secara tidak langsung. He said the Supreme Lord, He created for Buddhi, Indriya, Mana, Pranam. He created intelligence, Indriya, Manas, mind, Prana. He gave to us everything so that we can enjoy in this material world. Jadi ya beliau menjawab bagaimana ya bahwa beliau menciptakan namanya Budi, Indriya, kemudian Mana, dan di sini jelaskan bagaimana ya ini adalah diciptakan oleh beliau sendiri. So that we can become Prabhu. Ya sehingga kita bisa menjadi Prabhu. Like in Indonesia, they sing first Prabhu. Prabhu Srivas Pandit, Prabhu Satiputra, first Prabhu. Seperti di Indonesia, kalau memanggil ya para penyembah itu pasti lebih dahulu menggunakan Prabhu. Oh, ya. I am Prabhu. Ya Prabhu Srivas Pandit, kemudian Yes, but actually Shukadeva Goswami said, but still he is Prabhu. ya dan juga Sukadeva Goswami menyatakan masih saja beliau ya artinya Krishna di sini juga Prabhu. Jananam Masrijat Prabhu, he said. Jananam Sejat Prabhu. Who is Prabhu? Siapa yang sebenarnya dikatakan Prabhu di sini? Prabhu is one powerful person who has some special ability, we can say, special ability. Ya Prabhu itu dikatakan adalah orang yang dikatakan orang khusus yang hanya yang bisa mempunyai kualifikasi yang di mana kualifikasi itu baru bisa disebut sebagai Prabhu. Prabhu is very powerful person. Why he is powerful? Ya Prabhu itu artinya yang orang yang perkasa. Ya kenapa dipanggil Prabhu? Why we are saying Prabhu, Prabhu Sachiputra? Ya kenapa kita memanggil para penyembah yang lainnya dengan menggunakan kata Prabhu? What is power? What is strength? Apa yang dimaksud dengan ya kekuatan di sini? Ya bahwa dia apa Prabhu itu artinya yang mempunyai kekuatan. Apa maksud dari kata kekuatan? Because he can give bhakti to us. Therefore he is Prabhu. Karena mereka ketika para penyembah itu dikenal dengan Prabhu karena dia bisa memberikan bakti kepada kita semua. Karena itu kita harus memanggilnya dengan kata Prabhu. Prabhupada means all the greatest Prabhu taking shelter of him. Ya dan Prabhupada itu artinya ya semua Prabhu artinya yang orang yang perkasa ini yang punya kekuatan ini yang berlindung kepada beliau ya makanya dikenal dengan Prabhupada. And Shukadeva Goswami said, he created senses, created opportunities that we can enjoy, get some experience, material life, and then become free from this. Dan karena itu Sukadeva Goswami menyampaikan bahwa beliau yang menciptakan kita ya dengan badan ini, kemudian indria-indria, di mana kita bisa mempunyai pengalaman dan bagaimana di kehidupan dunia material ini, dan pada akhirnya beliau juga yang mampu membebaskan kita. What Maya? That is called Maya. Maya, Amaya, Maya niyate, Amaya iti Maya. That means what we can limit, we can measure, that is called Maya. Karena itu ya di sisi yang membebaskan kita dari yang namanya Maya. Maya itu artinya di mana Maya itu sendiri artinya segala sesuatu yang ada batasnya, maka itu disebut Maya. Absolute truth is unlimited. Maya means we can limit, but it's unlimited. Krishna is unlimited. Ya, kalau Maya itu sendiri berarti segala sesuatu yang ada batasnya seperti itu. Tetapi Krishna adalah yang tak terbatas. So how we can understand him? Dan karena itu bagaimana kita bisa mengerti ya Tuhan si Krishna ini? Oh, people they trying to become free from illusion. Sometimes, therefore they think, oh, I go to Bali, or go to enjoy sea beach, like that. They're thinking this is real freedom.
Ya, kadang-kadang orang juga berpikir bahwa oh saya akan bisa ke Bali ya jalan-jalan seperti itu. Ya, dan kita berpikir bahwa umumnya pemikiran seperti itu ya itu artinya kita telah diberikan kebebasan kemanapun kita, apapun yang kita lakukan. Yes, therefore, dharma, artha, kama, moksha. What we can measure, only this. Ya, karena itu hanya pemahaman kita pada umumnya hanya sampai pada dharma, artha, kama, moksha. Ya, itu saja yang bisa kita hitung atau kita tahu batasnya. That is life minus Krishna. Ya, itu artinya kehidupan yang tanpa Krishna atau minus Krishna. Material meaning of moksha, when you develop loving relationship with Krishna, positive relationship. Ya, tetapi tentu saja kita menjelaskan tentang moksha ini, di mana kehidupan moksha yang di mana tanpa Krishna itu adalah artinya kehidupan yang ya tidak ada nyawanya seperti itu. So, and he gave very nice explanation. Acharya gave. Dan di sini beliau menyampaikan suatu penjelasan yang sangat bagus sekali. Okay, we have material senses. We cannot see Krishna. Baik, kita mungkin saja tidak mempunyai, kita hanya mempunyai indera-indera yang sifatnya material seperti itu, sehingga kita tidak mampu melihat Krishna. Yes. The Vaishnava who is just beginning doing sadhana, they only trying to use their buddhi, manas, and senses in service of Krishna. Ya, tentu saja seorang Vaishnava yang baru saja belajar mungkin mengikuti sadhana, dia hanya menggunakan badan, kecerdasannya, indria-indrianya, ya, untuk melakukan suatu sewa atau pelayanan kepada Krishna. When they listen how Krishna looks like, sometimes they listen, like in Gopalatapani Upanishad. Satundarika nayanam megabham vaidyutambaram dvibhujam maunamudradhyam vanamalidamishwaram. The Supreme Lord, He is two hands. Dan dijelaskan bagaimana yang kadang-kadang jika orang tersebut, penyembah yang baru tadi melakukan sadhana tersebut, kadang-kadang mendengar tentang narasi tentang Krishna seperti yang dijelaskan dalam Gopalatapani Upanishad, ya, di mana beliau mempunyai dua tangan. He has beautiful eyes, which looks like lotus. Ya, kemudian beliau yang mempunyai mata yang sangat indah bagaikan bunga padma. His body like cloud. Dan badan beliau seperti awan. His garments like lightning. Ya, dan pakaian beliau seperti halnya sinar. There is garland of the forest flower. Dan di mana ada ya kalungan bunga atau garland yang bunga-bunganya berasal dari hutan. And he is meditating in silence, and so that his beauty increasing more and more. Dan beliau duduk dalam ya kesenyapan atau terdiam seperti itu yang bisa menambah keindahan bagi orang yang melihat With sweet smile. dengan senyum yang sangat indah. Then question comes. Dan pertanyaan akan muncul tentu. This material lotus. Lotus is flower material. Dan tentu saja kalau mengibaratkan seperti halnya bunga padma itu, kita tahu bunga padma itu adalah bersifat materi. Or you can say that Krishna's eyes like material lotus flower. Bagaimana kita bisa membandingkan It is offense. kelopak padma dari Krishna ini bagaikan seperti bunga padma, dan kita mengetahui kita membandingkan hal yang spiritual, ya Krishna yang spiritual dengan benda-benda yang bersifat material, itu juga merupakan suatu kesalahan. Yes, it is offense. Ya, tentu ini kesalahan. If we say like this, or like moonlight, this material moon, Krishna is like material moonlight. So offense. How is this possible? Ya, dan ya jika juga kadang-kadang kita membandingkan ya Krishna dengan
sinar bulan seperti itu, bagaimana kita membandingkan Tuhan si Krishna dengan bulan yang bersifat material? Ini juga bisa dikatakan merupakan suatu kesalahan. So those who are doing sadhana, they don't have yet transcendental senses, but still they listen this, like you say, material description of Krishna. Ya tentu saja orang para penyembah Vaishnava yang baru belajar sadhana ini, kemudian mungkin saja terpikir seperti itu, bagaimana membandingkan Tuhan dengan hal yang material. Tetapi tetap saja dia masih melakukan, yaitu mendengar tentang penjelasan Tuhan dalam penyampaian seperti itu. Acharya is saying, because they have simple heart, they just accepting this material description like absolute truth with full faith and meditating on this. Karena dijelaskan Vaishnava ini adalah mempunyai sifat hati yang sangat sederhana. Hanya dengan mendengarkan hal itu mereka menerimanya sepenuh hati. Bahkan hal-hal yang material itu dipakai untuk menjelaskan tentang kemuliaan Tuhan ini. Dia menerimanya dengan penuh dengan hati yang sederhana. Trying to understand how we can meditate on lotus-like eyes. We cannot understand anything, just lotus-like. We know only material lotus. Dan itu jelaskan seperti halnya kita disuruh memeditasikan mata Padma beliau yang dibaratkan sebagai kelopak bunga Padma seperti itu. Kalau kita disuruh meditasikan, bagaimana kita bisa mengerti mata Padma beliau itu? Kalau kita mengingat bunga Padma yang kita tahu adalah bunga Padma itu secara material kita tahu bentuknya seperti itu. Body like cloud and garments like lightning. How we can imagine it? Dan badan beliau ibaratkan seperti awan, kemudian pakaian beliau itu dibaratkan seperti cahaya sinar yang luar biasa seperti itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? But our Acharya is saying, by giving comment to this Shukadeva Goswami's words, they say, karena itu para Acharya menjelaskan apa maksud yang dalam hal ini, dijelaskan, memberikan komentarnya dalam penjelasan Shukadeva Goswami. Because with simple heart meditating on this description, qualities of Krishna, and because Krishna is Prabhu, it happens. We can see. Because He is Prabhu, He can give us mercy, give us bhakti. Karena kesederhanaan hati itu para penyembah menerima apapun penjelasan yang dijelaskan seperti halnya dibandingkan dengan seperti hal yang material, karena mereka mengerti satu hal, bahwa Krishna itu adalah Prabhu. Prabhu itu artinya dia yang mampu, mempunyai kekuatan untuk mengubah segalanya. Jadi dengan cara itu dia mengerti, dengan kesederhanaan hati yang seperti ini. Yes, that's Vishwanath is saying that beginner devotee, neophyte, you can say, he cannot meditate on shining coming from the body of Krishna. So, but he sometimes he like to think that I am meditating on Krishna. I'm meditating on Krishna. Bagi para penyembah Vaishnava yang dikatakan Vaishnava pemula seperti itu, bahkan untuk disuruh bermeditasi tentang bagaimana warna gemerlapnya badan dari Tuhan si Krishna ini, bahkan itu mereka tidak mampu memeditasikannya. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa saya memeditasikan warna badan dari Tuhan si Krishna. So, masih mereka berpikir seperti itu. And Krishna looks at him and thinking, oh, this devotee is thinking about me. Very nice. So I will manifest in front of him. Dan karena kesederhanaan hati para penyembah itu, akhirnya beliau berpikir Tuhan si Krishna, para penyembahku ini berpikir tentang diriku. Karena itu beliau kemudian memanifestasikan diri beliau ke hadapan para penyembah. When I will appear
in front of him. And even he cannot see me. His material senses, material experience, not possible. But because he's simple-hearted, he's just trying to think about me. I will appear in front of him. Ya, sebenarnya penyembah pemula ini meskipun tidak akan mampu melihat diriku, tetapi karena kesederhanaan hatinya, ya, karena itu aku menerimanya ketika dia berpikir tentang diriku. Karena itu aku mau memperlihatkan diriku di hadapannya. And when his devotion will be mature, his bhakti will be mature, and Krishna will give him shelter at his lotus feet, and he engage him as just direct seva to him. Dan karena itu ketika pada akhirnya dia menjadi matang seperti itu, maka Krishna akan muncul ke hadapannya dengan memberikan pelayanan yang langsung kepadanya atau ya, sewa yang langsung. If we just theoretically can accept it, oh yes, Krishna looks like that, but he is transcendental. I cannot see him, but by his mercy I can. Then Krishna will appear in front of us. Jadi karena itu para penyembah yang bisa menerima, oh ya memang begitu, memang bentuknya Krishna. Tapi pada saat ini saya tidak mampu melihat beliau. Tetapi ya jika Krishna menginginkan, maka beliau akan menghadirkan dirinya dalam bentuk itu di hadapan saya. Karena itulah cara bagaimana para penyembah sangat dicintai oleh Krishna sehingga beliau mau memanifestasikannya. First of all, Chaitanya Mahaprabhu, he asked Ramananda Rai, and he told something about this. Karena itu, ya beliau menyampaikan, ya seperti halnya si Chaitanya Mahaprabhu yang menyampaikan kepada kawan timnya Ramananda Rai, ya dengan cara seperti ini. Then Mahaprabhu repeated to Rupa Goswami the same what he heard from Ramananda Rai. Dan pada saat itu, ya penyampaian dijelaskan seperti ini, ya yang dijelaskan tadi, bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu menerimanya dan kemudian menyampaikan ulang hal yang diberikan Ramananda Rai kepada si Chaitanya Mahaprabhu kepada Rupa Goswami. Yes, Mahaprabhu showed example how we can listen and repeat. Dan ini adalah contoh bagaimana Mahaprabhu sendiri ya berusaha mengulang apa yang ia dengar. Ya, jadi hanya mengulang apa yang dia dengar dari yang otoritas atau Ramananda Krishna Rai. Tattva Bhakti Tattva Rasa Tattva Pranta Sarva Prabhu Sikailu Bhagavata Siddhanta. And then Rupa Goswami, he put it in these books and he distributed this tattva for us. Rupa Goswami. Kemudian Rupa Goswami menaruh ini dalam buku ini dan menyebarkan tentang pengetahuan ini atau tatwa ini. But one thing is there, how Rupa Goswami could speak about this. Dan kemudian ya ada hal yang perlu kita ketahui bagaimana Rupa Goswami membicarakan tentang hal ini. Because words, material tongue, how this possible? Ya bagaimana bisa menjelaskan dengan kata-kata yang masih dalam ya tataran kata-kata material, kemudian menggunakan lidah yang masih bersifat material. Secret in two things are there. Karena itu ada dua rahasia dalam hal ini, yaitu ada dua yang dijelaskan. We can speak for you, only for you this secret thing, never spoke to anyone, only now. Ya, mungkin ini rahasianya hanya bisa disampaikan saat ini ya bagi yang hadir saja, tidak berbicara kepada yang lain. Are you ready? Apakah Anda siap untuk mendengar? Okay, only for you now. Hanya diberikan kepada Anda saja. Special. Ya. Rupa Goswami, he was listening with full faith, and he was, second thing, he was praying. Ya. Ada dua hal yang dilakukan. Ya, Rupa Goswami akan mendengar dengan penuh keyakinan. Yang kedua, dia berdoa. And that is called bhakti. Dan itulah yang dikenal dengan bhakti. When we listen with completely full faith, and when we are praying,
Krishna, please appear in front of me. Please show mercy on me. Dan karena itu ya ada dua hal di sini, yaitu yang pertama ketika kita mendengarkan dengan penuh keyakinan dan pada saat yang sama kita berdoa, oh Krishna mohon muncul di sini Do di you know depan saya. Krishna doesn't know himself completely. Krishna himself doesn't know himself completely. Ya bahkan Krishna sendiri tidak mengetahui diri beliau dengan seutuhnya. But by bhakti we can know him. By bhakti we can conquer Ya, the tetapi Supreme Lord. ya dengan bakti kita bisa mengendalikan beliau ataupun mengetahui beliau. And Rupa Goswami could know it completely until the last limit. Ya dan Rupa Goswami mengetahui ya kebenaran tentang beliau sampai dikatakan sampai ya bagian yang paling akhir sekalipun beliau mengetahui hal. And sometimes when we reading 10th canto Krishna Lilas, we become bewildered. Yeah. How devotees doing such things with the Supreme Lord? How Krishna like it or not? You cannot understand. Ya kadang-kadang ya seorang penyembah jika pada ya membaca skanda 10 kadang-kadang juga menjadi ya terbingungkan ataupun ya menjadi bingung seperti itu ya karena bagaimana ya kok para penyembah Krishna memperlakukan Krishna seperti ini ya kadang-kadang mereka juga berpikir seperti itu. That is called Rasa Tattva. Then special signs, what Krishna like, what Krishna doesn't like. It's so subtle. Very difficult to understand. Ya karena dijelaskan inilah yang dikenal dengan rasa tattva. Rasa tattva itu adalah ya apa yang menjadi kesukaan Krishna, apa yang tidak seperti itu sangat sifatnya sangat halus sekali. Sulit untuk kita mengerti dengan cara yang benar sekali. But Krishna is Prabhu and he is so powerful and his power is kripa, mercy, compassion to all the jivas. Ya, karena itu Krishna adalah Prabhu yang maha perkasa, yang mempunyai kekuatan seperti itu. Dan beliau juga bersifat penuh dengan karunia, memberikan kripa kepada semua jiwa. And if we listening with simple heart, full faith, then even our senses, material senses, Krishna can appear in front of us. Ya, karena itu jika kita mau mendengarkan ya dengan kesederhanaan hati dan keyakinan yang kuat seperti itu, ya, maka Krishna sendiri akan mampu memanifestasikan diri beliau di depan Anda. Please try to understand what bhakti is. Karena itu ya kita harus berusaha mengerti apa itu yang dimaksud dengan bhakti. For example, I'm sweeping. Yes, for example, I'm sweeping. But I'm waiting something also. I'm sweeping and thinking, what will be next seva after sweeping? Maybe I go more high position, I become Brahman after sweeping. So it is not bhakti actually. We do something, we always have some expectation from Krishna. Ya, mungkin saja ya diberikan contoh seperti kita sedang melakukan sewa, bahkan sewa yang paling dikatakan yang paling yang rendah seperti menyapu. Bahkan ketika menyapu, kalau kita berpikir mungkin dengan menyapu dengan baik ini karir saya meningkat jadi brahmana gitu. For example, itu juga bukan sewa dikatakan ya seperti itu. Dan karena itu itu bukanlah dikatakan bakti seperti. For example, I'm singing nicely. So, but my expectation is next time I will sing, more people will come. Yeah. Next time, louder. More mic will be more louder. Next time, more mridangas. Because some expectation is there. I need everyone will glorify me. Karena itu dikatakan ketika melakukan sewa kita tidak harus ada ekspektasi yang lain selain melakukan pelayanan untuk kepuasan pada Tuhan. Contohnya seperti saya sekarang mungkin kelihatan menyampaikan kelas,
saya berpikir nanti saya harap nanti lebih banyak lagi yang mau mendengarkan kelas. Ya, kemudian ya nanti kalau udah banyak orang berkumpul, saya akan berbicara lebih lantang lagi untuk menyampaikan ya, kelas ini. Dan seperti itu, ataupun nanti kalau yang datang tukang merdanganya lebih banyak lagi, kemudian memainkan merdanganya supaya kelihatan seru seperti itu. Jadi bukan hal-hal seperti ini yang diharapkan, tetapi adalah pelayanan bakti yang tanpa mengharapkan ekspektasi ataupun hal yang lain selain daripada memuaskan dari Tuhan ini. Like Nanda Kishore Prabhu, in Gadagiri, he's every day singing, morning to evening, and no one is sitting nearby. He is Mridanga, Karatal, at the same time he is singing. And Guru Govinda Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Swami Maharaj, he told him, Nanda Kishore singing only for Krishna, no recording. Dan karena itu dijelaskan, kita tahu ya mungkin ya Prabu Nanda Kishore ya yang dulu kesini ya waktu Wesa Puja Sri Parmaraja. Jadi beliau menyanyi ya di Gadagiri itu selalu menyanyi ya untuk Krishna pagi, siang, malam gitu, biasa seperti itu ya. Kalau nggak ada yang nyanyi, beliau akan menyanyi gitu ya. Kalau nggak ada yang mengikuti, ya beliau akan memainkan semua alat musiknya. Merdanga satu, kartal satu dipegang begitu sambil main, bisa ya beliau seperti itu. Dan karena itu waktu beliau ya bertemu dengan Gorgonda Swami, Gorgonda Swami mengatakan, "Hai Nanda Kishore, kamu bernyanyi untuk Krishna, bukan untuk recording." So, but when he sings so sweet, yes, because Krishna very happy. Ya, karena itu ketika beliau menyanyi, tampak begitu ya indah suaranya seperti itu. Karena beliau menyanyi untuk Krishna. So now I'm giving class. My expectation, maybe next time I will take sannyas and become great speaker, platform speaker. Platform is ready, you come in and speak. Thousands will listen. Ya. That is not bhakti actually. Ya, mungkin saja seperti saya sekarang berbicara, tetapi di dalam hati saya menginginkan nanti setelah saya menjadi pembicara yang hebat, saya akan jadi sannyas. Ya, tahu sannyas? Sannyas itu adalah suatu kedudukan. Ya, di kedudukan di mana ada ribuan orang nanti akan mendengarkan saya nanti. Ya, itu bukanlah sebenarnya dikatakan bakti. Ya, artinya kita melakukan suatu pelayanan dengan suatu ekspektasi atau suatu keinginan yang lain. Yes, Bhakti Saraswati Guru told platform speaker. Karena itu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur itu artinya mengatakan bahwa tingkatan sannyasi ini adalah pembicara kedudukan yang diberikan sebagai pembicara seperti itu. So this way we cannot see Krishna. By this way we cannot see Krishna. We only can cheat others. Ya, dengan cara ini ya kita tidak akan pernah melihat Krishna. Ya, dengan kata lain karena kita telah menipu orang lainnya. Yes. Even this kirtani, he's sometimes crying when I'm doing kirtan. Everyone happy. Oh, this nice bhakta, very nice devotee, but he cannot see Krishna. It's only imitation. Ya. Kadang-kadang bahkan ya dalam suatu menyanyikan lagu-lagu seperti itu tampak penyanyinya sampai mengeluarkan air mata. Ya, di sisi yang lain dia juga tidak mampu melihat Krishna. Ya, di sisi lain tampak kelihatan seperti maju dalam rohani. Tapi ya tidak harus seperti itu, terlihat seperti itu ya untuk menunjukkan bagaimana ya kemajuan bakti Anda. So this is the basement of bhakti, the prayer to Krishna, that is needed. Karena itu ya pondasi yang dasar sekali ya dalam bakti itulah berdoa kepada Krishna. Please appear in front of me. Krishna, kita akan berdoa selalu, oh Krishna, mohon Anda selalu muncul di hadapan Anda. I understand just by logika, I cannot understand you. I will be bewildered. Ya, hanya dengan menggunakan logika saja saya tidak akan dapat memahami Anda, oh Tuhanku. Ya, karena itu berikanlah kemunculan Anda di hadapan. For my only hope is Shabda Brahman coming, the spiritual sound. This is only my hope. Dan satu-satunya harapan saya ya adalah ketika sabda Brahman ataupun suara ya
ya angkasa ini Anda perdengarkan bagi diri saya. In extreme humbleness, devotees asking Krishna, please appear in front of me so that I can understand you as it is, as you are. Ya, karena itu ya untuk mendapat memahami Anda hanya dengan cara Anda hadir di hadapan saya, baru saya akan mendapatkan berkat di mana saya mampu untuk mengerti tentang kemuliaan Anda. So why some devotees they can see Krishna by their eyes, they can touch Krishna by their hands, because all their senses completely, like we can say, transcendental, become transcendental. Ya, kenapa kadang-kadang para penyembah ya diberikan karunia berkat bagaimana dia bisa melihat Tuhan secara langsung, menyentuh beliau dengan tangannya, ya itu artinya para penyembah itu ya bisa menyentuhnya karena mereka sudah disucikan dan mempunyai badan rohani pula. They are rohani. But why it happened? Because devotee is praying, I cannot know you, I cannot understand you. Ya, karena kenapa hal ini bisa terjadi? Karena terus penyembah itu berdoa di dalam hatinya, oh Tuhan, aku tidak mengerti tentang diri Anda, saya bahkan tidak mengenal Anda. Selalu dalam hatinya seperti itu. And Jiva Goswami is saying very interesting thing. Supreme Lord gave to us material world, and inside our senses, inside our mind, inside our intelligence, He put one special Shakti, and by that Shakti we can enjoy in this material world. Otherwise, not possible. Ya, dijelaskan bagaimana Tuhan sendiri yang telah memberikan kita semua ya indera-indera di mana kita ya diberikan badan seperti itu, di mana Tuhan sendiri menaruh saktinya di dalam badan kita sehingga kita mampu bisa menikmati bahkan untuk di dunia material. That is Avidya Shakti. Dan ini yang dikenal dengan sebagai avidya sakti, artinya potensi yang dalam sifatnya kebodohan. This material energy. Ya, dengan kata lain ini adalah tenaga dari material. But if He will not give to us this, we became like one small impersonal spot of light, nothing. Ya, jika Tuhan tidak memberikan hal ini, ya potensi ini, ya widya ini, maka yang terjadi adalah seperti halnya ya kita adalah bagian dari suatu sinar, satu titik ya yang dari sinar itu, jadi tidak ada pergerakan apa yang jadi bagian dari sinar. But there is another Shakti, Moksha Sampadika Shakti. Dan kemudian ada sakti yang lain diberikan, Moksha Sampadi Sakti, giving to us knowledge about Krishna. Ya, di mana sakti ini itu bisa memberikan pengetahuan tentang Krishna. Actually, the same energy, the same. Ya, padahal itu adalah energi yang sama dari Krishna. One external side, one internal side. Jadi itu jelaskan ada dua, yang satu bergerak di hal yang bersifat eksternal luarnya, yang lagi satu bersifat internalnya. And when we are praying, we going inside our heart. Karena itu ketika kita berdoa, maka yang terjadi adalah itu akan menjadi masuk ke dalam hati. Then this internal energy start working. Dan kemudian tenaga yang ada di dalam kita baru bisa bekerja seperti itu. That is the answer of Shukadeva Goswami. Dan inilah jawaban yang diberikan oleh Shukadeva Goswami. Because inside my heart there is Prabhu. Prabhu is there. Karena di dalam hati saya ada Prabhu atau Tuhan ada di dalam. By His mercy I can understand. Hanya dengan karunia beliau baru saya memungkinkan untuk mengerti tentang hal ini. Therefore it is said, Yasmin Pratishlokam Abhadevatyapi. Pure devotee is praying to Krishna. His words not perfect, not nice language Prabhupada said, but still Krishna appears in his words. Dan itu jelaskan Yasmin Prati dijelaskan bagaimana para penyembah murni mungkin ada kekurangan dalam dirinya dalam menyampaikan kata-kata kepada pujian kepada Tuhan Sri Krishna. Tetapi karena kemurniannya ini bahkan Tuhan sendiri mau muncul dalam artinya memberikan kekuatan dalam kata-kata dari orang yang penyembah tersebut. Srila Prabhupada translated Bhagavatam from Sanskrit to English. So English is
very rude language actually, very difficult. It's completely different than transcendental sounds, but still Krishna appeared. Dan In itu this dijelaskan ya bagaimana ya seperti halnya Srila Prabhupada menerjemahkan semua sastra-sastra dalam bahasa Sanskerta ya kemudian ke dalam bahasa Inggris. Kita mengetahui bahasa Inggris dan dibandingkan bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang kasar, itu jelaskan. Tetapi karena beliau menulisnya dalam bentuk dalam bahasa Inggris agar mudah dimengerti, maka Krishna sendiri hadir dalam bahasa Inggris tersebut. And still Prabhupada was reading his own books, and he was always surprised. So nice, Krishna appeared in this language. So nice. Bahkan itu kadang-kadang Prabhupada sendiri membacanya berulang kali dan mengatakan, oh luar biasa sekali kata-kata ini, Krishna muncul di dalam kata-kata ini, seperti itu. You can play Mridanga, Krishna may appear, may not appear. Ya mungkin saja kalau Anda main merdanga, mungkin Krishna muncul atau tidak muncul juga. Yes, but if you pray to Krishna, even you doing some exercise on Mridanga, you will feel Krishna's presence in this. Dan ya jika Anda melakukannya dengan selalu berdoa ketika bermain merdanga, meskipun itu masih latihan sekalipun, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan si Krishna dalam kita bermain dalam merdanga. Just by our own senses, we can feel presence of Krishna. We can see Krishna. Ya, bagaimana kekuatan dari indera-indera itu bahkan bisa merasakan ya kehadiran Tuhan si Krishna. Yes. So therefore, the association with pure devotee is very, very important. Karena itu pergaulan dari para penyembah murni Tuhan itu sangat-sangat penting. And also listening Krishna Katha. Dan juga mendengarkan Krishna Katha. Okay, thank you very much. Karena itu terima kasih banyak. Hari Yes. Matur Sukshma. Matur Suksma. Supasma. Krishna Jai Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Guru Maharaj Ki Jai, Krishna Vaishnava Ki Jai. Спасибо. Ada pertanyaan? Any question? Betul. Maka semuanya berarti mengerti ya. Not difficult for understanding what we said. It's okay. Ya, apakah sulit untuk dimengerti? Nah, dipraktekkan aja. No stories. No, not difficult to understand, but still difficult to practice it. Practice. Yes, difficult because our sense is difficult. But we pray to Krishna, He is Prabhu, He can show mercy. Ya tentu saja sulit kalau dipraktekkan karena ya itu penyebabnya indera material kita seperti itu. Karena itu, tetapi karena beliau dikenal sebagai Prabhu yang maha perkasa seperti itu, beliau bisa mengubah. Still I am speaking. Karena itu kita harus belajar I am speaking for my own purification. Ya masih saya berbicara di sini hanya untuklah bagaimana penyucian untuk diri saya saja. Okay. Terima kasih. Hare Krishna. Manchak. Baca kalau betul baca, kripa sindu biaya wajah petitanam pawani biaya